Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah mengambil waktu untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat kami pada saat ini. Satu kesempatan yang indah kembali kita miliki untuk kembali dikuatkan dengan firman Tuhan. Baik, sebelum kita memulaikan acara ini, kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian Ibu Debbie Gasing Talumepa dari Jakarta akan membawakan doa buka untuk kita pada saat ini. Silakan, Dek. I'm just a little flower, here I'm blooming by this road. Sometimes it feels so lonely in this isolated spot, but living in the valley where His pleased me, where I grow. I try to do my best for Him. He sees me now, I know. Yes, God is in the shadows, in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never fails one time, each tiny detail He controls. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. He gives me morning sunshine and a cool and gentle rain. He softly smiles upon me as I spend the future days. He loves me as He made me. He's a loving heavenly King. I'm never all alone. He is always watching me. Yes, God is in the shadows, in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never fails one time, each tiny detail He controls. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. God is in the shadows, in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never fails one time, each tiny detail He controls. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. God is in the shadows, He is everywhere I go. I know God is in the shadows, He is everywhere I go. Amin. Kita tentunya bersyukur atas lagu pujian yang telah dibawakan mengingatkan kembali beberapa tahun yang lalu pada saat lagu tersebut ya dibawakan oleh Saudari In dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih untuk lagu tersebut. Baik, kita akan ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari atau Ibu Debbie Gasing Talume, Pak. Silakan, Ibu Debbie. Baik, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah pencipta kami, Allah pencipta isi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan syukur kepadamu. Dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala pimpinan Tuhan, berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari ini waktu Indonesia, dan Engkau telah pimpin umat-umat Tuhan di jemaat Fisdak pada sore hari dalam segala aktivitas mereka, sehingga dapat meluangkan waktu bersama-sama dengan kami untuk menaikkan pujian pujian nama Tuhan. Oh Tuhan, sebelum kami memohon permohonan doa kami, kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa-dosa kami, Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan bila mana kami memohon permohonan kami, Tuhan, itu boleh layak di hadapan Tuhan, dan Engkau boleh kabulkan akan permohonan kami, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan dipaparkan oleh hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantung. Engkau telah asingkan beliau, Tuhan, untuk membagikan firman Tuhan. Urapi beliau, Tuhan, melalui kata-kata, perkataan yang dia akan bawakan. Kiranya itu boleh membawa kami, Tuhan, mengangkat iman kerohanian kami, untuk lebih hari lebih setia kepadamu, dan kami boleh memahami semua apa yang kami dengar, bukan sekedar mendengarkan Tuhan, tapi kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami untuk menjadi bekal hidup kami lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Memberkati kami semua yang mendengar, yang kami sudah hadir walaupun melalui virtual ini, biarlah kami juga boleh dicurahkan Roh Kudus Tuhan, dan kami boleh tetap taat dan boleh tetap tekun dalam iman kerohanian kami. Terima kasih Tuhan atas persatuan melalui Fisdak, sehingga kami boleh selalu berkumpul walaupun kami jauh satu sama lain, tapi biarlah Tuhan melalui persatuan ini kami boleh tetap setia, dan kami boleh dikuatkan, dan iman kami boleh tetap bertumbuh, dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, nafas hidup yang Kau berikan kepada kami dari hari ke hari hingga saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang kekal selama-lamanya, sehingga Mu mendengar dan menjawab doa kami. Jawablah doa kami ya Tuhan, sesuai kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Debbie yang sudah berdoa satu statement yang beliau katakan tadi, biarlah kita bukan hanya mendengar, tetapi menghidupkan. Ada satu poin yang sangat penting yang dia sudah ungkapkan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Bagaimana kita menjadi umat-umat Tuhan yang bukan hanya percaya atau mendengar, tetapi juga dapat menghidupkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara sekalian, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini saya akan bagikan seperti biasanya, dan kita akan membahas satu pelajaran yang pada malam ini berjudul ribuan kali lebih banyak, ya. Ribuan kali yang lebih banyak. Inilah pelajaran kita pada hari waktu Amerika, ya, masih hari Selasa tanggal 5 Oktober ya. Ini pelajaran kita. Baik, mari kita baca. Setelah melalui perjalanan yang panjang di padang gurun, Musa ketika dia berbicara mewakili Tuhan, karena memang dia adalah seorang nabi. Nabi itu adalah seorang yang membawakan firman Tuhan dan disampaikan kepada umat manusia. Kalau seorang imam, dia membawakan apa yang dikehendaki oleh manusia kepada Allah. Tapi sebagai seorang nabi, Musa itu membawakan apa? Berbicara mewakili Tuhan, dan bahkan dia lebih daripada seorang nabi. Kita sudah tahu ya bagaimana dia lebih daripada seorang nabi. Dia katakan dalam Ulangan 1 ayat 8, ketahuilah, Aku, Allah, telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Tapi coba kita lihat, apa yang berikutnya tertulis, apa yang ditulis berikutnya. Bacalah Ulangan 1 ayat 9-11. Apa pentingnya kata-kata ini? Terutama saat kita mengingat fakta bahwa dalam situasi yang sesungguhnya, mereka ini sedang dihukum
oleh Allah karena pemberontakan mereka di Kadesh Barnea. Besok kita akan bahas tentang Kadesh Barnea. Tapi apa pentingnya ini? Tuhan katakan apa? Masuk, dudukilah negeri yang dijanjikan. Ya, walaupun pada saat itu mereka masih dalam apa ya? Dalam proses dihukum oleh Tuhan. Mari kita lihat Ulangan 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, ya ayat 9 setelah Tuhan katakan ya di ayat yang 8 kita sudah baca. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Ini kata Musa kepada mereka ya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Di sini kita dapat melihat satu contoh lain daripada kemurahan Tuhan. Walaupun berada di tengah-tengah pengembaraan di padang belantara, mereka tetap diberkati. Nehemia 9 ayat 1 katakan apa? Walaupun mereka dalam keadaan dihukum selama 40 tahun ya, di padang belantara, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka. Nehemia 9 ayat 21 katakan 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Dan Musa sekali lagi menunjukkan kasihnya kepada bangsanya, meminta Allah untuk melipat gandakan mereka. Jumlah mereka itu ribuan kali banyaknya, lebih banyak daripada apa yang telah Allah lakukan sebelumnya. Bacalah Ulangan 1 ayat 12 sampai 17 sambungannya ya. Sebagai satu hasil langsung dari berkat Allah atas mereka, apa yang terjadi dan langkah-langkah apa yang diambil Musa untuk menghadapi situasi ini. Mari kita lihat Ulangan 1 ayat 12 sampai dengan 17. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Sebelum kita lanjutkan bacaan ayat ini, kita tahu bagaimana ini adalah anjuran Yitro, mertua daripada Musa, tetapi Musa yang melaksanakannya anjuran tersebut. Dia yang apa? Dia yang perintahkan. Dia yang perintahkan kepada orang-orang Israel supaya membantu Musa dalam mengorganisasikan kelompok di padang belantara itu ya. Ayat 16, mari kita lanjutkan. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di atas saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dan mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Jadi pelajaran kita katakan, walaupun Allah hadir dengan penuh kuasa di atas mereka, tetap saja dibutuhkan sebuah apa? Sebuah organisasi, sebuah struktur. Siapa yang akan memimpin kelompok 10, 100, 1000 dan lain sebagainya. Sebuah struktur dan sebuah sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka tidak dibiarkan masing-masing dengan diri mereka sendiri atau masing-masing dengan keluarga mereka sendiri. Yang penting ada Tuhan. Tidak. Tuhan mau ada yang mengatur, ada struktur, ada organisasi yang mengatur umat-umat ini. Jadi Israel, pelajaran kita katakan, Israel adalah sebuah kahal, sebuah perkumpulan yang terorganisir. Kita dapat lihat dalam Ulangan 31 ayat 30, yang merupakan suatu pendahulu apa yang nantinya ada di perjanjian baru, yaitu eklesia. Arti dari kata eklesia itu adalah kata bahasa Yunani untuk gereja. Jadi gereja itu apa ya? Itu ada dia punya apa ya? Ada dia punya pendahulu, dan pendahulunya itu adalah apa yang terjadi di zaman Israel, yaitu kahal, ya perkumpulan yang terorganisir. Ada para pemimpin, gereja juga ada apa? Para ketua, ada para apa? Diakon, dan semua struktur gereja yang telah dibuat untuk mengatur supaya apa? Terorganisir, ada keteraturan, ya. Dan pelajaran kita kemudian lanjutkan.
Dan meskipun bekerja dalam satu konteks yang berbeda, Paulus tidak pernah jauh dari akar Yahudinya. Dalam 1 Korintus 12 kita melihatnya dengan jelas saat dia menggambarkan perlunya orang yang memenuhi syarat untuk mengambil berbagai peran untuk berfungsinya tubuh atau gereja. Seperti yang kita lihat dalam kitab Ulangan dan kata kahal di padang gurun. Tuhan sudah apa? Tetapkan. 1 Korintus 12 ada yang memiliki apa? Karunia rohani. Sebagai evangelis, sebagai guru, sebagai ini dan itu dan lain sebagainya. Kenapa? Semuanya itu ada peran masing-masing untuk dilakukan. Masing-masing memegang peranan. Jadi gereja saat ini seperti kahal pada masa lalu perlu untuk menjadi satu tubuh yang bersatu melalui orang-orang yang memenuhi berbagai peran yang sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, walaupun pelajaran kita kemudian menanyakannya, walaupun terkadang kita mendengar orang-orang mencela terhadap adanya agama yang terorganisir atau organized religion bahasa Inggrisnya. Banyak orang saat ini apalagi dengan berita-berita yang buruk tentang ada pemimpin-pemimpin gereja yang ya baru-baru ini ada berita yang begitu hebat di Eropa ya, di Prancis. Bagaimana pemimpin-pemimpin agama, ada satu agama yang besar di Prancis ya. Dari tahun 1950-an terbukti berdasarkan penelitikan begitu banyak pemimpin-pemimpin agama, para imam-imam agama dari gereja tersebut yang melecehkan anak-anak kecil, anak-anak yang secara seksual di dalam gereja. Pada saat anak-anak itu melayani di dalam gereja sebagai pembawa lilin ataupun sebagai penyanyi di kor gereja tersebut. Jadi ini sudah menjadi satu hal yang menyebabkan orang antipati terhadap gereja, terhadap apa yang para imam lakukan terhadap anak-anak muda, baik pria maupun wanita, ya, anak-anak gadis yang di dalam gereja dan anak-anak pria dan gadis dalam gereja. Jadi inilah banyak orang akhirnya tidak mau lagi Mereka mungkin masih tetap percaya Tuhan, tapi mereka tidak mau lagi Tidak mau lagi dianggap atau masuk gereja lagi. Tidak lagi percaya dengan organized religion. Jadi pertanyaannya, walaupun terkadang kita mendengar orang mencela terhadap adanya agama yang terorganisir, agama yang teratur. Apakah dengan demikian, kalau kita anti terhadap organized religion, apakah kita berarti lebih suka kepada agama yang tidak terorganisir atau tidak teratur, unorganized religion? Ya, tentu saja tidak ya. Firman Allah, teristimewa perjanjian baru, tidak mengakui sesuatu yang lain selain daripada sebuah agama yang terorganisasi. Allah telah mengatur semuanya itu dengan begitu baik dari zaman Dari zaman Musa ya. Kepastian perjanjian Allah dikatakan sudah akan bahwa keturunan daripada Abraham akan mendapatkan berkat. Dan betul, Ulangan 1 ayat 11, Tuhan memberkati umat-umat Israel. Ya, dan pada saat mereka tidak setia kepada Tuhan sekalipun, mereka tidak dihentikan. Mereka tidak langsung berhenti janji Tuhan, janji berkat Tuhan. Kenapa? Kita lihat bagaimana Yesaya 4 ayat 3 berkata, ada umat yang tersisa yang telah akan Allah pelihara. Jadi dari antara orang-orang Israel yang pergi ke pembuangan, ada yang akan kembali. Dan pada saat orang-orang Yahudi sekalipun, orang Israel di zaman Yesus, kemudian menolak Yesus, tetap ada umat sisa, umat Israel rohani yang umat Israel rohani yang muncul. Jadi dari masa ke masa selalu ada umat sisa. Umat yang Allah tetap jaga, tetap pelihara. Umat-umat yang tetap setia kepada Allah. Yesaya 10 ayat 20 sampai 22. Anda akan bisa lihat satu demi satu kata sisa pada waktu itu. Sisa orang Israel, sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Ya, ayat 22, sebab sekalipun bangsamu hai Israel seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Jadi Tuhan dikatakan Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Tapi dari kebinasaan datang tersebut, dari penghukuman terhadap ketidaksetiaan orangnya Israel, Tuhan telah memberikan umat sisa. Ya, the remnant, umat sisa, the remnant, syiar, artinya residue, remnant, survivor. Mereka yang selamat setelah malapetaka seperti gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi arti teologis daripada umat sisa adalah bahwa Allah memiliki umat yang akan terus meneruskan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Dan umat Kristen mula-mula telah
telah dipilih oleh Tuhan, menggantikan atau meneruskan rencana Allah kepada apa? Rencana Allah kepada dari yang telah diberikan pada mulanya kepada orang Israel, orang Yahudi. Kita, saudara dan saya, seperti Petrus katakan, kita adalah imamat yang rajani umat pilihan Tuhan. Dan Rasul Paulus juga berkata demikian. Ya, Roma 11 ayat 2 sampai 5, Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Ya, Allah tidak tolak ya, walaupun ada nabi-nabi yang mereka bunuh, mesbah-mesbah Tuhan runtuhkan. Tapi ayat 4 katakan apa? Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih seperti yang dia katakan kepada Elia ya. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, the remnant church, menurut pilihan kasih karunia. Ya, jadi Tuhan, umat Kristen itu adalah meneruskan apa yang Allah telah apa yang telah Allah canangkan bagi orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi dengan umat Kristen ini? Waduh, umat Kristen kemudian kita tahu pada umat Kristen, kalau kita membaca nubuatan dari kitab Wahyu ya, kita dapati bagaimana kemudian terjadi kemurtatan bahkan di dalam umat Kristen. Makanya sejarah gereja kita kemudian melihat adanya reformasi Protestan ya. Reformasi Protestan. Kenapa? Karena kebobrokan yang gereja telah Gereja telah lakukan sehingga Martin Luther dan para reformer seperti John Calvin, Zwingli, mereka katakan, wah kita harus membenarkan, kita harus keluar daripada kebobrokan gereja tersebut. Jadi kemudian adalah terjadilah Protestan. Dan terus dari sepanjang masa ke masa Tuhan telah menyiapkan, mengatur sehingga akan tetap ada umat-umat sisanya. Dan kita lihat pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu pasal 12, bukan saya yang katakan saudara ya. Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 14 berbicara tentang apa ya? Tentang umat sisa yang dikejar-kejar oleh naga. Ya, dikejar ya. Bagaimana ciri khas umat sisa di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus menurut Wahyu pasal 12? Dikatakan apa? Wahyu 12 ayat 17, marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Kenapa ada keturunannya yang dikejar-kejar naga dan ada yang sudah murtad, tapi yang sekarang yang masih sisa itu yang bagaimana? Yang sisa keturunan yang lain dari perempuan itu, yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 dan kemudian ayat 12 juga ya. Katakan apa? Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Akan begitu banyak umat-umat manusia yang mengikuti menyembah binatang dan patungnya itu dari Wahyu 14 yang berhubungan dengan Wahyu 13 yang berbicara ya, nubuatan yang berbicara tentang kekafiran atau kemurtatan tersebut. Tapi kepada yang sisa apa yang dikatakan ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Nah, kembali lagi, yang apa? Yang menuruti, seperti ayat Wahyu 12 ayat 17, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, iman kepada Yesus. Inilah umat-umat Allah yang sisa. Dan inilah umat-umat Allah yang Allah selalu organisir, yang terorganisir. Ya, yang diatur. Nah, kenapa saya katakan ini terorganisir? Kita akan lihat bagaimana pada saat setelah Yesus naik ke surga, kita lihat bagaimana pengikut-pengikutnya itu tidak masing-masing jalan sendirian, lalu pergi ke sana ke sini, tidak. Mereka diatur, ada jadi menjadi elder, ada menjadi diakon dan lain sebagainya, diorganisirlah mereka, ya. Dan itu adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Tetapi coba kita lihat di mana posisi kita pada saat ini. Saya tertarik sekali ya. Saya lihat dari ada satu kuadran ya. Kuadran itu adalah 4 poin yang dapat kita lihat kira-kira di mana kira-kira posisi kita. Ya. Nah, yang pertama adalah yang di sebelah kiri, kita lihat ini di sebelah kiri paling bawah ini, yaitu ada umat-umat Allah. Tadinya umat-umat Allah, tapi apa yang terjadi dengan mereka? Mereka kemudian tidak lagi percaya dan tidak terorganisir dalam satu persekutuan. Tidak lagi bergabung sebagai umat-umat Allah. Sebagai
sebagai umat-umat Allah yang disatukan dalam apa? Dalam terorganisir dalam satu keyakinan. Dan inilah mungkin ya, kita lihat bagaimana umat-umat manusia mayoritas sekarang mungkin di dunia saat ini ya, tidak lagi percaya kepada Allah, mungkin bukan di mayoritas dunia tapi maksud saya mayoritas di dunia barat mungkin ya, di dunia barat. Tidak lagi percaya Allah dan tidak lagi menjadi anggota gereja apapun. Tidak lagi belonging, tidak bergabung dengan keanggotaannya itu tidak ada lagi percaya, tidak peduli. Mungkin mereka tahu, mungkin ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, mereka tidak peduli. Jadi mereka tidak percaya dan tidak bergabung. Ya, itulah yang paling terendah, mungkin posisi kuadran yang paling terendah. Nah, yang berikutnya ini, yang kemudian kita lihat yang di sebelah kiri atas ini ya, believing, mereka percaya tetapi tidak mau bergabung. Mereka percaya tapi tidak Mereka percaya tapi tidak bergabung. Nah, seperti yang saya pernah khotbahkan ya. Banyak orang yang dikatakan SBNR, spiritual, mereka percaya Tuhan ya. Mereka memiliki spiritualitas, mereka percaya Tuhan itu ada, mereka masih tetap baca Alkitab, mereka masih bisa mendengarkan lagu-lagu rohani, masih berdoa kepada Tuhan. Tetapi mereka Mereka tidak lagi menjadi anggota kelompok gereja ya, tidak lagi menjadi anggota dalam satu persekutuan gereja. Mereka beribadah di rumah dan lain sebagainya. Ya mungkin banyak alasan kenapa ya, banyak alasan ya. Mungkin karena mereka pikir ngapain saya mau kasih uang di gereja ya, mendingan saya kasih untuk yang saya pikir dapat saya berikan uangnya daripada kalau di gereja nanti diminta-minta oleh gereja uang saya dan lain sebagainya. Itu satu poin pertama. Atau mungkin mereka sakit hati punya pengalaman yang tidak enak dengan orang-orang di dalam gereja. Itu dapat terjadi. Jadi mereka keluar dari gereja tapi mereka masih di rumah mereka masing-masing atau sekali-sekali mereka masuk ke gereja. Itulah bergabung, mereka percaya tapi tidak bergabung. Atau seperti yang tadi saya sudah katakan, banyak orang sekarang dengan berita-berita bahwa pemimpin-pemimpin gereja, para agamawan ini, ada pelecehan-pelecehan seksual dan lain sebagainya. Udah alergi mau masuk gereja. Jadi mereka tetap percaya tetapi tidak menjadi anggota gereja. We are done with the church. Ya seperti buku ini ya, Church Refugees ya. Kenapa banyak orang sekarang ini tidak lagi mau masuk ke gereja, tidak mau bersekutu dengan umat-umat percaya lainnya, tetapi masih tetap percaya, memiliki iman kepada Allah. Jadi mereka hanya sebagai 50%. Dengan kata lain mereka 50%, saya katakan 50% ya, 50 percaya, 50 tidak percaya dengan perintah Allah untuk bergabung dalam di dalam satu persekutuan dengan umat-umat Allah. Ya, Rasul Paulus, Alkitab berbicara janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan kudus dan lain sebagainya. Pada saat kita menjadi satu tubuh, maka kita seperti 1 Korintus 12, kita harus di dalam satu tubuh yang terorganisir, maka kita mempraktekkan kita punya karunia-karunia rohani. Tapi itulah yang terjadi. Banyak yang percaya tapi tidak mau bergabung. Tapi yang masalah berikutnya ini adalah yang berikutnya adalah orang-orang yang bergabung tetapi tidak percaya. Bergabung, mereka ada di dalam gereja, ikut kebaktian gereja, menyanyi, dengar khotbah, tetapi hati mereka juga jauh dari Tuhan. Ya, hati mereka dengar khotbah yang cocok aja yang mereka ikuti. Ya, seperti tadi doa yang dibawakan oleh Ibu Debbie, biarlah kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga bukan hanya mendengarkan, tapi mempraktekkan, tapi bukan mempraktekkan satu atau dua, mempraktekkan semuanya. Ya, mempraktekkan semuanya. Nah, ini satu statement yang dikemukakan oleh Martin Luther King ya. Dia katakan satu hal yang paling menyedihkan dengan kekristenan di Amerika. Dia katakan dengan orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen berbicara tentang kasih. Itu berbicara di Amerika ya pada zaman dia dulu ya. Saya percaya mudah-mudahan tidak lagi pada zaman sekarang ini ya. Kita berbicara tentang kasih, bahwa semuanya itu sama di mata Tuhan, kita semua adalah anak-anak Allah. Tetapi di zamannya Martin Luther King berapa puluh tahun lalu di Amerika, pada saat hari Minggu jam 11 mereka masuk gereja, ada gereja untuk orang kulit hitam, ada gereja untuk orang kulit putih, nggak boleh digabung. Ya, jadi bagaimana ini? Mereka berada di dalam satu persekutuan, ada bergabung dalam satu persekutuan sebagai anak-anak Allah di dalam gereja, tetapi kepercayaan mereka itu tidak ada. Tidak mau percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan kita semua ini adalah satu di dalam Kristus.
Ya, kita beda-bedakan. Oh, saya ini orang Amerika putih. Oh, saya orang Amerika hitam. Oh, saya orang Kristen dari Manado. Saya orang Kristen dari Papua. Saya orang Kristen dari Sumatera. Jadi gimana kalau kita sebagai orang-orang yang apa ya, bergabung dalam satu organisasi, dalam satu gereja, tapi kita tidak percaya bahwa semua kita itu sebenarnya satu di mata Tuhan, sama di mata Tuhan. Bahwa di dalam kerajaan surga tidak ada apa? Tidak ada conference hanya untuk orang Manado atau orang Papua atau orang Sumatera dan lain sebagainya. Tapi inilah ya, kita percaya ya, kita bergabung, tetapi sesungguhnya dalam prakteknya kita tidak percaya. Ya, belonging but not believing. Dan ini juga 50%. 50% kesetiaan kita. Dan kalau kita lihat kesetiaan yang 50% sama sekali apa ya? Tidak setia. Itu bukan berarti saudara kalau 50% setia kepada Tuhan karena hanya mengikuti masuk ke dalam gereja, dalam satu organisasi tapi tidak memiliki kepercayaan yang sesuai dengan firman Tuhan, Anda akan disebut sebagai anak Allah. Oh tidak. Yesus katakan apa dalam Yohanes 10 ayat 25-26? Aku telah mengatakan kepada kamu tetapi kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, kamu tidak. Jadi ini orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, pengikut-pengikut Yesus, tapi Yesus katakan pada mereka, kamu orang yang tidak percaya, kamu bukan domba-dombaku. Jadi hati-hati saudara ya. Biarpun kita sudah dalam gereja, walaupun kita sudah berada di organisasi Tuhan, tapi kalau masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang masih kita praktekkan karena unsur-unsur politik kita, karena unsur-unsur ini dan itu dan lain sebagainya, hati-hati. Kita dikatakan dalam ayat ini, kita bukanlah domba-domba Kristus. Marilah kita sesuai dengan yang idealnya ya, di sebelah kanan atas ini ya, di sebelah kanan atas ini, both believing and belonging. Ya. Bergabung dan apa? Percaya. Jadi pada saat umat-umat Tuhan di zaman rasul-rasul, pada saat mereka percaya, mereka bukan pada saat mereka percaya Yesus lalu mereka beribadah sendiri-sendiri di rumah mereka. Tidak, mereka berkumpul. Ya, berkumpullah mereka. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini sudah katakan dalam Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, kamu yang percaya ya. Melainkan kawan sewarga, satu gereja, satu organisasi, persekutuan dari orang-orang kudus dan anggota keluarga, satu anggota keluarga Allah. Dan itu dipraktekkan juga ya, Kisah 4 ayat 32 sampai 33 dikatakan ada. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang yang melimpah-limpah. Tapi tentu saja kalau Anda baca selanjutnya ya, Anda baca selanjutnya di Kisah pasal 4 dan seterusnya, ya bukan berarti mereka sehati dan sejiwa itu tidak ada masalah. Tetapi walaupun di dalam masalah, biarlah hati dan jiwa mereka disatukan dengan hati dan jiwa Kristus, bukan hati dan jiwa saya dengan rasa sakit hati saya yang harus diobati. Tidak. Hati dan jiwa Kristus itulah yang menyatukan hati dan jiwa kita. Sehingga pada saat rasul-rasul ini ada masalah kan, kita bisa lihat. Makanya ada dibentuk diakon-diakones itu dibentuk oleh sebab adanya masalah dalam gereja. Orang-orang adanya pertentangan antara orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi dan juga Kristen yang datang dari tempat lain. Ada pembagian-pembagian yang tidak tersebar secara merata. Jadi mereka mulai ada yang komplain. Lalu rasul-rasul itu berkumpul. Dan mereka solusinya mereka pikirkan. Solusinya mereka minta dari surga. Sehingga gereja itu kemudian dapat bersatu kembali. Jadi pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita bergabung di dalam gereja, bukan berarti gereja itu sudah sempurna. Tidak. Kenapa? Karena kita semua belum sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan tersebut, pada saat kita diorganisir, pada saat kita diatur, ada give and take di dalamnya. Sehati dan sejiwa dengan jiwa Kristus. Sehati dengan jiwa Kristus, kasih Kristus, dan lain sebagainya. Maka kita akan pada saat kita bergesekkan satu dengan yang lain, seringkali itu panas ya. Gesek api yang gesek satu dengan kadang-kadang panas. Tetapi disitulah karakter kita itu dibentuk. Karakter-karakter kita yang tadinya keras, dilembutkan, yang tadinya tidak ada sopan santun atau dan lain sebagainya, kita jadi disatukan di dalam gereja. Dan itulah sebabnya ya. Itulah sebabnya
Pena Inspirasi berkata dalam Christian Service halaman 3 ya, bahwa gereja kita enfeebled and defective. Meskipun tampaknya lemah dan cacat, tetapi gereja adalah satu-satunya objek. Enfeebled and defective as it may appear. The church is the one object upon which God bestow in a special sense His supreme regard. Gereja adalah satu-satunya objek yang di atasnya Allah dalam arti khusus menganugerahkan penghargaan tertingginya. Itu adalah teater kasih karunia-Nya, di mana Dia senang mengungkapkan kuasanya untuk mengubah hati. Nah, kenapa disebutkan sebagai theater of His grace? Kalau kita membuat teater ya, kita anak-anak muda membuat satu pertunjukan ya, pertunjukan teater. Apa yang terjadi? Mereka harus latihan, latih terus menerus ya, diolah terus menerus. Practice makes perfect. Jadi semakin lama kita berada dalam praktek di dalam teater tersebut, maka pada saat pertunjukan itu terjadi, maka kalau kita sudah semakin lama, semakin bersatu padu dalam latihan yang selalu kita lakukan, maka pada saat pertunjukan teater tersebut, kita akan melihat satu pertunjukan yang satu pertunjukan yang terbaik yang dapat terjadi. Dan itulah yang Allah mau. Kita dalam gereja ini kita harus terus dilatih, dan dilatih. Agar supaya kita dapat dapat memiliki hati yang sehati dan sejiwa, oleh sebab kita memiliki hati dan jiwa Kristus yang dapat dikembangkan dari tabiat dan karakter yang dapat tumbuh di dalam kita. Itulah sebabnya Allah menginginkan ada umat sisa yang sudah dipanggil keluar dari Babel. Allah tidak katakan kalau sudah keluar dari Babel lah, keluar lagi dari apa? Dan kalau keluar dari Babel, ada umat-umat Advent yang reformasi yang mau pikir, aduh kita buat reformasi lah, kita keluar lagi dari Babel. Nah, Babel yang mana? Pena Inspirasi sudah katakan, di sinilah yang sudah terakhir. Ya, inilah yang sudah terakhir, dan di sinilah the one object, dikata satu-satunya objek yang di atasnya Allah menganugerahkan penghargaan tertingginya. Tetapi di dalam gereja inilah kita harus dilatih terus-menerus sehingga karakter dan pertumbuhan kerohanian itu dapat menjadi bagian kita. Kiranya pelajaran kita tentang umat sisa yang terorganisir dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, sekali lagi jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat dibawakan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Ya. Dan lengkap. Puji Tuhan. Thank you. Puji Tuhan, makasih. Pendeta, ini ada pertanyaan dari Om Willem. Ya. Bagaimana dengan bergabung di gereja online, Pendeta? Bagaimana kalau kita bergabung dengan gereja gereja online? Artinya poin utamanya adalah kita masuk gereja itu adalah seperti seperti satu sarana di mana kita dilatih, lalu kemudian kita keluar untuk seperti Yesus dia kumpul murid-muridnya, dia ajar, dia latih. Lalu bukan hanya itu saja, apa yang terjadi kemudian, dia menyuruh mereka untuk keluar berdua-berdua. Lalu setelah dia naik ke surga, apa yang dikatakan? Kumpul dulu di Yerusalem sampai kemudian Roh Kudus turun kepada kamu. Lalu kemudian kita Kita keluar. Jadi poinnya boleh saja kita bergereja online. Boleh saja. Artinya dalam masa pandemik kita dalam konteks masa pandemik ini kita adalah Kita kebanyakan masih banyak masih cuman online Tetapi biarlah dalam setiap kesempatan yang memungkinkan pada saat itu masih safe kita dapat lakukan, biarlah gereja online tersebut dapat menjadi sarana di mana kita dilatih untuk kemudian kita keluar. Nah, keluarnya itu kita menjangkau orang lain kan. Baik, mungkin kita juga jangkaunya itu yang jauh, mungkin juga secara online, tetapi tetangga-tetangga yang dekat, atau kalau kita sudah ada yang sudah mulai kembali ke tempat bekerja kita mulai menjangkau kembali orang-orang di tempat kita bekerja atau di mana saja. Memang betul, saat ini di New Jersey misalnya, di New Jersey kita ada yang gereja online, tapi bagi saya percaya 100% mungkin 100% mungkin bukan 100%, 90% dari Anda itu sudah kerja di tempat kerja masing-masing, bukan? Ada tempat yang Anda sudah pergi untuk bekerja. Jadi disitulah kita harus Kita harus
memanifestasikan, mengaplikasikan apa yang kita sudah dengar secara online. Apa karunia-karunia rohani bukan hanya yang kita sudah kembangkan, yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita apa? Kita manifestasikan di tempat kita bekerja, di dalam rumah tangga kita masing-masing dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya gereja online dalam arti Anda hanya mendengar dan mati di tempat Anda sendiri. Itu kita akan menjadi seperti laut mati di Israel ya. Laut mati Dead Sea. Itu kalau tidak ada jalan pintu keluarnya, maka air tersebut akan menjadi sangat bergaram, sangat asin. Jadi marilah kita, walaupun itu masih kita dapat lakukan, kita dikuatkan dengan pertemuan-pertemuan online kita. Tetapi biarlah ini hanya menjadi satu apa? Ini bukan menjadi satu akhir. Pertemuan online kita bukan menjadi satu akhir dari ibadah kita. Ya, begitu saya selesai bicara, waduh selesai ibadah. Bukan. Ibadah kita itu dimulaikan mungkin dengan ibadah online, diakhiri saat kita mempraktekkan apa yang kita sudah dengar itu dengan apa? Dengan apa yang firman Tuhan sudah katakan, termasuk karakter yang berubah, termasuk menjangkau orang lain. Disitulah akhir daripada ibadah online. Jadi apa yang saya kemukakan di sini itu baru permulaan, saudara. Terus terang saja. Baru permulaan. Jadi kita jangan hanya berakhir. Marilah kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan bersama, belajar firman Tuhan bersama. Kalau karakter kita berubah, kita menjadi lebih ramah, kita menjadi lebih lemah lembut terhadap suami, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, anggota keluarga kita menjadi lebih baik dan dapat menjangkau orang untuk datang kepada Tuhan. Maka itulah tujuan akhirnya. Atau firman Tuhan yang saya bawakan, it's only the means to reach the end, untuk mencapai satu tujuan. Ya, tujuan itulah perubahan karakter dan jangkauan demi jangkauan yang dapat kita bawa orang kepada Kristus. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Om Elem. Jadi tidak ada salahnya Om Elem. Kita perlu ibadah online, tapi jangan berhenti di ibadah online. Terima kasih Om Elem. Ada lagi tambahkan Om Pendeta Saulia? Ibu Debbie, silakan. Di-unmute dulu. Baik, saya tertarik dengan pelajaran konteks yang disampaikan oleh Pendeta Stephen, bergabung dan percaya. Nah, di sini saya artinya bergabung, apakah kita bergabung di dalam gereja? Jadi begini Pendeta, ada pengalaman seseorang. Dia orangnya yang setia dalam hal apapun. Setia dalam gereja dan memang kelihatan kalau bagi saya tidak adalah kekurangan. Tapi ada beberapa faktor yang mengakibatkan sehingga dia harus tidak bergabung beribadah. Artinya tidak bergabung, tidak berkumpul dalam gereja. Tetapi dia ambil satu keputusan, dia beribadah dari rumah. Saya kita nggak tahu cara beribadahnya dari rumah itu seperti apa. Tetapi ada penyebab sampai dia bisa tidak bergabung. Ya mungkin beberapa faktor, ya mungkin karena dia orang terpandang di gereja. Tapi di dalam sisi lain dari pihak gereja ini membutuhkan dia, sehingga tapi dia tetap setia dalam umpamanya contoh memberi sumbangan, membagi sesuatu atau apa. Nah, itulah salah satunya. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira di sini kita bisa mengaplikasikan apa ya? Apakah dalam suatu kesalahan dari diri dia atau dari pihak gereja? Tetapi dalam sisi lain masih saling connect gitu. Jadi ada sesuatu, oh iya nanti saya gabung. Oh iya nanti saya. Jadi dia selalu yang memberi apapun. Nah, itu apa itu maksudnya itu Pendeta? Apa kesalahan dari pihak gereja atau diri dia sendiri? Mungkin dia sudah ambil keputusan sesuatu tetapi tidak bergabung dengan kita gitu. Itu aja Pendeta, mungkin Pendeta bisa memahami maksud saya itu. Ya saya bisa memahami. Terima kasih. Ya. Jadi terima kasih Budi. Jadi memang inilah yang seperti kuadran yang itu ya, believing but not belonging ya. Jadi
Jadi dia percaya, tapi dia tidak mau apa ya, tidak mau bergabung karena mungkin ya ada rasa-rasa sakit hati yang dia miliki, dia dan lain sebagainya, ada hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi dia rasa tidak enak dan saya mengerti banyak itu terjadi. Itulah sebabnya salah satu hal yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini adalah seperti apa yang pada saat kita melihat Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 berbicara tentang ada domba yang terhilang. Dia tidak tahu hilang, dia tidak tahu jalan pulang. Ada anak yang terhilang. Dia apa? Dia tahu dia hilang dan dia juga tahu jalan pulang dan dia pulang. Tetapi ada juga koin yang hilang. Koin yang hilang ini dia apa ya? Dia hilang tapi dia gimana? Artinya poinnya adalah bagaimana caranya supaya kita menemukan koin yang hilang. Yang dilakukan oleh ibu tersebut, oleh orang yang kehilangan koin tersebut adalah dia membersihkan rumahnya. Jadi kadang-kadang kita harus membersihkan rumah kita. Kita harus membersihkan gereja kita. Kita harus membersihkan hal-hal yang mungkin tidak, yang menyebabkan orang tidak percaya kepada kita, kepada gereja. Jadi seperti yang saya katakan tadi, berita terbesar sekarang di Amerika atau di dunia barat saat ini adalah tentang pelecehan seksual dari para imam gereja kepada anak-anak dari tahun 1950-an di Prancis. Ini lagi begitu hebatnya. Saat ini sedang diberitakan ya di koran-koran di Amerika Serikat. Ini kan harus dibetulkan kan. Jadi harus dibenarkan. Jadi gereja juga harus apa ya? Membenahi dirinya. Umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga semua kita harus membenahi diri kita, membersihkan rumah kita supaya koin-koin yang hilang di dalam gereja itu apa ya? Ditemukan. Tetapi poin utama juga adalah kalau semua sudah dilakukan, gereja sudah melakukan yang terbaik yang dapat dilakukan, tetapi ada orang yang memang sudah nyaman lah dia, ya enak, ya sekali-sekali aja lah kalau saya terus ingin suka mendengarkan firman Tuhan ya dengan online aja, kasih persembahan 10 sumbangan sekali-sekali. Tapi untuk bergabung dengan umat-umat Tuhan ya udahlah, nggak usah lah, nanti aja. Tapi Tuhan perintahkan kita apa ya? Tuhan perintahkan bagi kita untuk bergabung, dengan kata lain. Tuhan mau supaya kita mempraktekkan, mengembangkan karunia-karunia rohani yang kita miliki dengan sesama. Supaya ada pertumbuhan karakter. Pertumbuhan karakter itu tidak terjadi kalau saya hanya tinggal di satu pulau seorang diri. Saya nggak akan pernah bertumbuh. Saya akan bertumbuh kalau saya bertemu dengan orang lain, ada benturan-benturan dan akan mencari jalan keluar daripada benturan-benturan tersebut. Jadi poinnya adalah Tuhan menghendaki kita menjadi pengikutnya 100%. Kalau kita percaya tapi tidak masuk gereja, itu mungkin 50%. Tuhan katakan apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Itu firman Tuhan kan? Firman Tuhan katakan. Jadi poinnya adalah begini, bolehkah saya berkata kepada istri saya, "Mah, saya mencintai mama, tapi ada hal-hal di mana saya ingin ya menyendiri daripada mama." Boleh kira-kira saya setia kepada mama 75%, tapi 25% itu berikanlah kesempatan kepada saya untuk mencari apa yang saya suka untuk saya lakukan di dalam kehidupan saya. 25% aja, 75% saya berikan kepada mama untuk setia. Kira-kira kalau Anda menjadi istri saya hanya menjanjikan 75% kesetiaan saya kepada istri saya, ada 25% ya saya tergantung saya lah mau setia atau tidak setia kepada beliau. Kira-kira bagaimana ini kalau tidak ada mungkin istri atau suami yang mau bernegosiasi dalam hal tersebut. Demikian juga dengan Tuhan kan. Sehingga dia katakan apa? Kalau kamu tidak tidak percaya 100%, dengan kata lain, kamu tidak percaya 100%, maka kamu bukanlah apa? Kamu bukanlah domba-dombaku, kamu bukan pengikutku. Kalau kamu tidak 100% mengikuti aku. Kalau kamu tidak 100% mengikuti aku. Jadi marilah kita mengikuti kehendak Tuhan. Termasuk apa? Pada saat Tuhan mau supaya kita ada pertumbuhan karakter. Ya kita tahu, kita bertemu dengan orang lain itu pasti ada gesekan. Pasti akan ada masalah. Tapi disitulah kita belajar untuk merendahkan diri. Seperti dalam rumah tangga ya. Kita ada gesekan. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada gesekan. Tapi disitulah kita belajar untuk merendahkan diri, untuk saling menerima, saling menyesuaikan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Pertumbuhan karakter, karena hanya karakter yang kita bawa ke surga. Ya. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan Ibu Debbie ya. Saya mudah-mudahan dapat menjawab. Terima kasih. Ada lagi, Dek, mungkin? Bapak Simatupang tadi ada. Silakan. Oh ya, silakan. Ini Pendeta Stephen mau nanya, ini mungkin hampir sama dengan Debbie tadi. Believing, not belonging. Belonging, not believing. Kalau begitu, apa kira-kira obatnya bagi gereja untuk supaya terjadi both believing and belonging?
Terima kasih. Terima kasih. Ini satu million dollar question istilahnya ya di Amerika dikatakan. Jadi inilah satu hal yang mana saya hanya dapat lihat dapat hanya terjadi pertama-tama kalau kita sudah upreach ya. Kalau kita disatukan dengan penyatu kita. Kita tidak sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna, tidak ada anggota yang sempurna, tidak ada siapa-siapa yang sempurna. Tetapi pada saat kita disempurnakan, pada saat kita datang kepada Yesus, dan itu adalah satu proses yang satu proses yang panjang. Kita dibawa kepada Kristus, ya. Kita dibawa, hanya Kristuslah yang akan menyempurnakan kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kuasanya kepada kita. Dan pada saat kita dibawa dan semakin lama kita semakin diubahkan saat kita memandang Kristus. Turn your eyes upon Jesus, not turn your eyes upon this elder, that pastor, atau apa dan lain sebagainya. Tapi tentu saja pendeta, elder, semua itu memegang peranan penting. Saya harus menyadari, saya harus menjadi satu contoh yang baik. Artinya, kalau saya berbicara tentang A, lalu saya buat B atau C, tentunya nggak klop ya, nggak klop. Jadi itulah, mari kita semua dengan kata lain turn our eyes upon Jesus, sehingga pada saat kita memandang Yesus kita diubahkan, dan pada saat itulah maka orang-orang lain, anggota dan lain sebagainya itu dapat merasa bahwa we are belonging. Kita believing and belonging at the same time. Tapi sekali lagi ini adalah satu proses yang memerlukan waktu dan memerlukan kuasa yang bukan dari kuasa siapa-siapa selain kuasa Kristus. Jadi pada saat kita dibawa terus kepada Kristus melalui firman-Nya, itu saja ya. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita yang sejati. Ya, kita berbicara. Jadi dalam keadaan sakit hati sekalipun, saya pun sering sakit hati, saudara. Saya nggak usah bilang, Anda pasti sudah tahu ya, saya sakit hati kepada apalah. Tapi pada saat saya sakit hati, saya bilang, Tuhan saya lagi sakit hati nih. Tuhan ini sakit hati saya, ini masalah saya dan lain sebagainya. Kita bawakan semua kepada Tuhan. Ya, dan apabila itu yang kita lakukan, maka kita semakin lama kita semakin dikikis, semakin Tuhan bentuk kita. Dan pada saat itulah kita dapat menjadi contoh dan gereja kita dapat menjadi satu tempat. Ya, persekutuan kita dapat menjadi satu tempat di mana anggota dapat merasa believing, dan pada saat yang bersamaan juga belonging. Ya. Mungkin ada pengalaman dari Om Rain atau Pendeta Mamuli yang dapat menambah pertanyaan Bapak Simatupang. Bagus sekali pertanyaannya, tapi berat sekali mau jawabnya itu ya. Silakan Om Rain. Satu saja pendeta, pekabarannya sudah sangat komplit. Terus jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Walaupun jemaat itu lemah sesuai dengan kutipan Ellen White, tapi Tuhan perhatikan, dan jemaat itu adalah sebagai wakil Tuhan untuk memberitakan pekabaran ini. Kami punya pengalaman. Ini soal belonging. Dan ya, ini pemilihan jemaat, dan ada seorang bendahara yang lebih 20 tahun jadi bendahara jemaat. Tapi pada waktu pemilihan akhir tahun beliau tidak terpilih. Langsung sabat berikut beliau tidak ada di gereja. Tapi habis sekolah sabat kami pergi lawat, belajar sekolah sabat dengan beliau, dia terima dengan bagus. Bayangkan sampai 13 sabat kami bikin di rumahnya. Jadi pada waktu sudah sabat ke-13, waktu kita habis bicara di sekolah sabat, salah seorang ketua bicara. Dia bilang, saudara, kami mengasihi saudara, tapi kelihatannya rupanya saudara yang mengasihi kami. Mari datang. Jadi kita doakan rangkul. Sabat berikut hadir dia. Jadi ada cara-cara yang memang menuntun seorang yang merasa tidak belonging, tapi dengan cara kita, dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa kembalikan orang itu lagi. Ya. Karena kita mau semua yang ada di gereja harus sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Seperti kutipan tadi ya, kutipan tadi kita boleh katakan gereja itu bagaikan apa ya? Teater kasih karunia-Nya. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat believing, belonging juga ya?
Itu dia Tuhan yang senang. Dikatakan kalau kita berada dalam gereja, Tuhan senang mengungkapkan kuasanya. To reveal His power. Jadi mungkin itu yang harus kita minta ya Tuhan. Ini ada masalah dalam gereja kita ini Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu. Kita minta kuasa tersebut. Kalau kita minta kuasa, masa mau dia kasih ular? Kan nggak mungkin ya. Dia katakan kita minta roti, dia kasih batu. Nggak mungkin. Kalau kita minta kuasa Tuhan, di sini dikatakan He delights to reveal His power. Dia senang mengungkapkan kuasanya untuk apa? Untuk mengubah hati. Jadi kalau hati anggota, hati pendeta, hati ketua, hati kita semua. Mintalah apa ya? Mintalah kuasa Tuhan tersebut. Jadi itulah teater tersebut, teater yang Tuhan sudah siapkan supaya kita dapat diubahkan. Terima kasih Bapak Simatupang. Terima kasih. Pendeta Mamuli mungkin jika ada tambahan, jika ada. Terima kasih, pekabaran pada hari ini luar biasa dan sesuai tema gereja kita, I will go, dan untuk tahun yang akan berjalan ke depan ini, I will go make disciples. Untuk tema berikut. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Rantung tadi, bahwa gereja ini sebagai pelatihan, sehingga akhir dari kebersamaan kita dalam gereja adalah membuat murid, menjadikan murid. Bagi pengalaman kami, ada orang yang kami pecat di jemaat, yang anehnya bagi kami secara pribadi dalam pelayanan, bagi orang yang sudah dipecat, apalagi pendeta yang membuat pemecatan, orang itu sudah tidak akan ada lagi di gereja. Mau lihat lagi pendeta punya wajah, dia sudah lari. Tapi ini tidak. Yang anehnya bagi saya, dia ketika besok, sabatnya besok, minggu berikut, dia hadir, dan ketika kami duduk untuk berbicara untuk penginjilan, dia sampaikan, dia mengusulkan. Dia bilang, pendeta boleh saya bicara? Saya katakan, oke, silakan kalau mau bicara. Bisakah saya membantu pendeta untuk membawa keluarga-keluarga saya untuk datang kepada Kristus? Dan saya menyadari bahwa saya sudah di luar dari keanggotaan. Tapi apakah pendeta mau gunakan saya untuk, saya katakan, oke, karena dia adalah orang asli Papua, jadi saya katakan, oke, bisa, tapi dalam tanda kutip, Anda hanya menuntun mereka datang ke gereja, tapi jangan berbicara untuk hal doktrin atau memberikan pelajaran. Kalau membawa mereka silakan. Dan puji Tuhan, kami gunakan dia, dan dia bisa membawa keluarganya dari awalnya 9 orang, dan pada saat kami melakukan pelayanan menjadi 45 orang dibaptiskan untuk kali ini. Amin. Jadi kira-kira itu yang tadi Pendeta Kesaulia katakan, itu kuasa Roh Kudus itu bisa mengubah, dan juga apa yang disampaikan oleh Pendeta Rantum tadi, ketika kita datang kepada Tuhan, kuasa sorga itu akan memampukan kita, akan bergabung dengan kita, ketika kita mau membuat orang banyak datang kepada Yesus dan takut akan Dia, menjadikan mereka murid untuk dipersiapkan di dalam Yerusalem baru. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Baik, saya percaya diskusi kita sudah cukup lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibawakan dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih semuanya. Mungkin kita, jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu acara ibadah dalam doa kita. Ya, jadi silakan saudara sekalian, mungkin jika ada hal-hal yang dapat kita doakan pada saat ini, silakan. Ada mungkin dari live stream? Maksud saya dari Zoom, dari live stream mungkin, Dek. Silakan, Oh, Dek. ada Tante Shana, silakan Tante Shana. Ya, Ibu Shana. Terima kasih kesempatannya, Pak Pendeta. Ya. Saya minta jangan lupa doain Jane. Juga adiknya Jane ini si
John. Anet mau berangkat ke Surabaya bawa mobil. Tolong doakan perjalanannya pagi ini. Pagi Ini ini. John, maksudnya John? Ah, Oh, ini adiknya Anet, oke. Ya, Anet. Lalu yang kembarnya Joanne. Iya, adiknya, ya betul. Ya. Anet ya. Iya. Ke Surabaya ya? Iya, mau perjalanan ke Surabaya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Kita juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Tante Sin Lalaki ya, yang pada hari ini berulang tahun ya. Kita semoga penyertaan Tuhan dan kekuatan surga akan terus menjadi bagian Tante Since Lalaki. Puji Tuhan untuk hal tersebut, kita akan doakan beliau. Ada lagi saudara? Jika tidak ada dari live stream, silakan Dek. Baik, yang pertama ada permohonan doa dari Ibu Naslin Lumbasi, katanya tolong doakan agar Roh Kudus selalu menuntun keluarganya agar tetap setia. Lalu dari Om Didi Zebedeus, katanya tolong doakan Pendeta Charles Manulang yang sedang berduka dan juga keluarga Pendeta Bendri Sormin yang sedang berduka. Jadi kedua keluarga pendeta ini sedang berduka, Pendeta. Oh, ada yang nanti saya akan lihat siapa yang meninggal di keluarga Pendeta Bendri. Baik, terima kasih. Lalu ada lagi yang lainnya? Dari Tante Paruntu, Ibu Pendeta Paruntu, tolong doakan cucunya Reynold yang kurang sehat. Reynold. Hanya cucunya Ibu Pendeta Paruntu, Reynold. Oke. Ada lagi? Ya. Sudah, Pendeta. Oke. Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa untuk pada saat ini. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur kembali Tuhan, kami dapat melihat kasih Tuhan yang telah mengamarkan kembali kepada kami untuk menjadi bukan hanya pendengar-pendengar firman-Mu, yang mempercayai firman-Mu, tetapi juga menjadi umat-umat Tuhan yang melaksanakan setiap firman tersebut dalam kehidupan kami. Termasuk pada saat kami bersekutu bersatu sebagai umat-umat Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sesuai dengan karunia-karunia roh yang masing-masing kami miliki. Biarlah kami memiliki satu ketetapan hati Tuhan. Walaupun mungkin seringkali ada hal-hal yang tidak diinginkan, seringkali terjadi di dalam gereja, dalam tempat di mana kami berbakti. Tetapi biarlah Tuhan kami semakin diubahkan untuk memiliki karakter Kristus yang walaupun dia melihat begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan di dalam dunia, tetapi justru dia datang dan mati. Sementara kami masih menjadi orang yang berdosa sekalipun. Biarlah kami dapat memiliki satu karakter, satu kehidupan seperti yang dihidupkan oleh Kristus. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk dapat melihat setiap jiwa-jiwa dan dapat merendahkan diri kami seperti Yesus merendahkan dirinya. Sehingga kami dapat memiliki satu kesempatan yang indah menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya ini satu hal yang dapat terjadi dalam kehidupan kami dengan kuat kuasa yang Engkau hanya berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah yang telah kami pelajari. Dan pada saat ini kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga besar Lalaki Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai Tante Sin Lalaki Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi usianya dan kiranya kehidupan tersebut terus menjadi kehidupan yang Engkau berkati. Dan Tante Sin akan terus menjadi saluran berkat surga. Bukan hanya kepada anak-anak keluarga, cucu-cucu, tapi juga siapa saja yang dapat terus-menerus dijangkau oleh Tante Sin. Biarlah Tuhan memberikan kepadanya kesehatan, kekuatan jasmani, tubuh, dan juga kekuatan rohani yang akan selalu menemani kehidupan Tante Sin. Dan pada saat ini juga Tuhan kami datang membawakan permohonan-permohonan doa. Kami bersama-sama dengan Ibu Syana, kami ingin berdoa bagi putrinya Anet yang akan menarik perjalanan ke Surabaya. Kiranya Tuhan menjaga sehingga terlindung dari mara bahaya, kecelakaan, terhindar daripada hal-hal kerusakan kendaraan dan lain sebagainya akan menghalangi perjalanan tersebut dan dapat tiba bertemu dengan keluarga yang ada di Surabaya dengan satu sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan,
bersama-sama dengan Ibu Naslin Lumbasi di Malaysia, untuk anggota keluarganya Tuhan. Biarlah mereka dapat memiliki juga satu kekuatan kerohanian yang Ibu Naslin Lumbasi miliki pada saat dia bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kerinduan agar supaya keluarganya juga memiliki pengalaman yang sama, kesetiaan di dalam Tuhan kiranya dapat menjadi bahagian mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang ada di California, bersama dengan keluarga Saudara Didi misalnya, yang mendoakan Pendeta Charles Manulang yang dalam keadaan berduka kematian di dalam anggota keluarganya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada hamba Tuhan ini, Pendeta Charles Manulang, sehingga dengan penghiburan dan kekuatan maka keluarga ini terus memiliki pengharapan bertemu kembali dengan kekasih yang Tuhan sudah izinkan beristirahat. Demikian juga dengan keluarga daripada Pendeta Benry Sormin, kiranya penghiburan dan pengharapan untuk dapat kembali bertemu dengan kekasih mereka Tuhan akan terus menjadi bagian mereka. Kami ingin juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Pendeta Paruntu yang mendoakan cucunya Reynold yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, Ibu Pendeta Paruntu telah mendapatkan kekuatan oleh sebab umat-umat Tuhan yang mendoakan beliau. Kami berdoa juga agar cucunya juga dapat memiliki hal yang sama, menikmati bagaimana penyertaan surga sudah menjadi bagian di kala umat-umat Tuhan datang mendoakan mereka. Kami berdoa kiranya kekuatan dari surga dapat menjadi bagian Reynold. Bersama-sama dengan Ibu Ice Erna Tuhan, kami ingin terus berdoa bagi putranya Ronald Walean. Kami berdoa kiranya pernyataan surga akan selalu menjadi bagian Ronald. Dia tidak akan lemah iman. Dia tetap memiliki satu pengharapan Tuhan yang menyertai dia. Tuhan akan memberikan kekuatan yang pasti kepadanya, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada Ibu Ice Erna dan seluruh keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang sudah selalu membawakan permohonan untuk kekuatan yang dapat Tuhan berikan kepada mereka, baik permohonan-permohonan pribadi yang selalu dibawakan, yang selalu kami bawakan seperti ini dibawakan oleh Evi dan Angel, Ibu Pendeta Paruntu juga Tuhan, dan juga saudara-saudari kami yang lainnya. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi mereka yang mendoakan anggota keluarga mereka yang masih dalam keadaan sakit, seperti Tante Ruth Asa. Kami terus berdoa bagi Saudara Glenn Weku, Ibu Weku juga Tuhan, kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Terus pernyataan surga dapat menjadi bagian Ibu Ellen Timisela, Saudari Carol Roring, Bapak Alden Sihota, Bapak Johan Tambuwon, Bapak Joni Kaawan juga, dan saudara-saudari kami lainnya, Ibu Since Pua juga Tuhan, kami berdoa kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami yang berbakti bersama-sama dengan kami Tuhan. Hamba ingin berdoa bagi papi dan mami di masa tua mereka. Biarlah Tuhan, kekuatan-Mu sajalah akan selalu mengiringi kehidupan mereka. Mengiringi juga kekuatan surga dapat mengiringi Om Rain dan Tante Evelyn dan semua orang-orang tua kami. Keluarga Simatupang, Bapak Siregar, keluarga Nainggolan, dan Ibu Marta di Indonesia, dan mungkin saudara kami lain yang hamba tidak sempat lagi sebutkan satu persatu, dan juga dapat juga menjadi bagian saudari Jane Rononuwu di Philadelphia. Tuhan, kiranya jamahan Tuhan selalu menjamah hati, pikiran, dan kehidupan Jane. Dia tidak akan pernah menyerah, dia akan selalu bergantung dengan penuh kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada, khususnya pada saat ini hamba ingin bawakan umat-umat Tuhan yang ada di Colorado. Hamba ingin berdoa bagi Ibu Eli Cherry, hamba ingin berdoa bagi Tante Eta dan keluarganya, Om Bernie. Hamba juga ingin berdoa bagi Saudari Ellen dan keluarganya, orang tuanya. Hamba ingin berdoa juga bagi Ibu Jane dan juga Sander Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan menyertai mereka. Selalu Tuhan, rancangan-rancangan surga akan terus menjadi bagian Ibu Jane Ratulangi, dan juga pendidikan daripada Sander Tuhan. Kiranya Tuhan akan juga selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi nama-nama yang hamba suka untuk hamba sebutkan, tapi Tuhan, Engkau mengetahui. Kami ingin mendoakan saudara-saudara tersebut yang ada di mana saja di seluruh dunia. Tapi kami percaya Tuhan sudah mendengarkan isi hati kami. Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, dan rancangan-Mu yang akan jadi. Rancangan-Mu akan menjadi kekuatan yang pasti bagi keluarga Gunawan Lim, Bapak Gunawan, Ibu Susan, Owen, dan Naomi. Juga kiranya kekuatan surga akan menjadi bagian keluarga ini. Kekuatan kesehatan yang pasti dapat menjadi bagian Noemi. Kiranya penyertaan surga
juga menyertai mereka dengan urusan keimigrasian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak muda di Jemaat Fisdak, Saudara Gerald Wanta, dalam pekerjaannya di New York, dan satu kerinduan Gerald untuk membantu pembangunan. Jika Tuhan memberikan satu tempat ibadah yang saat ini kami Jemaat Fisdak sedang usahakan, maka Tuhan dapat memberkati rencana Gerald untuk membantu kami. Jika gereja tersebut dapat diperoleh, maka tingkat kedua dari gereja tersebut akan didesain atau dibuat desain oleh Gerald. Kami berdoa atas rancangan ini Tuhan, dan kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian Gerald Wanta. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah lebih mengetahui semua permohonan yang sudah ingin disampaikan oleh umat-umat Tuhan. Kiranya penyertaan surga menyertai kami. Tibakan kami kembali besok di waktu yang sama untuk acara ibadah kami, agar kekuatan surga dapat menjadi bagian kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Sampai saat itu, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.